Lukas pasal 19. Tuhan Yesus masuk rumah Zakeus. Ayat 1, maka masuklah Yesus ke Yeriko dan melaluinya. Dan, lihatlah ada seorang bernama Zakeus, yaitu kepala pemungut cukai dan ia kaya. Maka ia mencari jalan untuk melihat Yesus, siapakah dia itu, tetapi tidak dapat, sebab kerumunan itu, dan sebab ia berperawakan pendek. Maka ia lari mendahului dan memanjat sebatang pohon ara untuk melihatnya, karena ia akan lewat di jalan itu. Dan ketika Yesus tiba di tempat itu, ia memandang ke atas dan nampak dia, lalu berkata kepadanya, Zakeus, turunlah dengan segera, karena hari ini aku harus tinggal di rumahmu. Dan ia segera turun serta menyambut dia dengan sukacita. Dan ketika mereka melihat hal itu, semua bersungut-sungut, katanya, ia pergi menjadi tamu dari seorang berdosa. Lalu Zakeus berdiri, serta berkata kepada Tuhan, lihatlah Tuhan, separuh dari harta saya berikan kepada orang miskin, dan jika saya telah mengambil sesuatu dari seseorang dengan tuduhan palsu, saya akan mengembalikannya 4 kali ganda. Lalu Yesus berkata kepadanya, Hari ini keselamatan telah datang di rumah ini, karena ia pun seorang putra Abraham. Karena putra manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Perumpamaan 10 mina. Ayat 11, ketika mereka mendengar hal-hal ini, Yesus menambahkan dan mengatakan sebuah perumpamaan, karena ia berada dekat Yerusalem, dan karena mereka berpikir bahwa kerajaan Allah akan kelihatan dengan segera. Sebab itu ia berkata, Adalah seorang bangsawan pergi ke suatu negeri yang jauh, untuk menerima sebuah kerajaan bagi dirinya lalu kembali. Maka ia pun memanggil ke-10 hambanya dan memberikan kepada mereka 10 mina, serta berkata kepada mereka, Perdagangkanlah sampai saya datang. Tetapi penduduknya membenci dia dan mengirimkan seorang utusan kepadanya, katanya, Kami tidak mau orang ini memerintah atas kami. Maka terjadilah, ketika ia kembali dari menerima kerajaan itu, ia memerintahkan untuk memanggil hamba-hamba ini kepadanya, yang sudah diberi uang itu, supaya ia dapat mengetahui berapa banyak keuntungan dari setiap orang dalam perdagangannya. Kemudian datanglah yang pertama, katanya, Tuan, minamu telah menghasilkan 10 mina. Dan ia berkata kepadanya, Bagus, engkau hamba yang baik, sebab engkau telah setia dalam hal yang sangat kecil, milikilah kekuasaan atas 10 kota. Dan yang kedua datang, katanya, Tuan, minamu telah menghasilkan 5 mina. Dan ia pun mengatakan yang sama kepadanya, hendaklah engkau juga memerintah atas 5 kota. Dan seorang yang lain datang, katanya, Tuan, lihatlah, ini minamu yang telah saya simpan dalam sebuah sapu tangan. Karena saya takut kepadamu, sebab engkau adalah seorang yang keras, engkau mengambil apa yang tidak kau taruh dan menuai apa yang tidak kau tabur. Maka ia berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, dengan apa yang keluar dari mulutmu sendiri, aku akan menghakimimu. Engkau tahu bahwa aku seorang yang keras, mengambil apa yang tidak aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Mengapa engkau tidak menaruh uangku di bank, supaya pada waktu aku datang, aku dapat mengambil uangku sendiri beserta dengan bunganya? Lalu ia berkata kepada mereka yang berdiri di dekatnya, Ambillah mina itu daripadanya, dan berikanlah kepada dia yang mempunyai 10 mina itu. Lalu mereka berkata kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Karena aku berkata kepadamu, bahwa kepada setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberikan lagi, dan daripada orang yang tidak mempunyai, bahkan apa yang dipunyainya akan diambil daripadanya. Tetapi musuh-musuhku itu, yang tidak mau aku memerintah atas mereka, bawalah kemari dan bunuhlah di hadapanku. Dan sesudah ia mengatakan hal ini, ia pergi ke depan dan berjalan naik ke Yerusalem. Tuhan Yesus masuk Yerusalem dengan meriah. Ayat 29, maka terjadilah, ketika ia mendekati Betfage dan Betania, di bukit yang disebut Bukit Zaitun,
ia mengutus 2 orang muridnya. Katanya, "Pergilah masuk ke desa di seberangmu, dan ketika kamu masuk, kamu akan menemukan seekor anak keledai yang terikat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah dan bawalah dia kemari. Dan jikalau ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' katakanlah begini kepadanya, 'Sebab Tuhan membutuhkannya.'" Maka pergilah mereka yang diutus itu dan menemukan seperti apa yang telah dikatakannya kepada mereka. Dan ketika mereka sedang melepaskan anak keledai itu, pemiliknya berkata kepada mereka, "Mengapa kamu melepaskan anak keledai itu?" Dan mereka berkata, "Tuhan membutuhkannya." Lalu mereka membawanya kepada Yesus, dan mereka menghamparkan jubah ke atas anak keledai itu serta mendudukkan Yesus di atasnya. Dan ketika ia pergi, mereka menghamparkan pakaian mereka di jalan. Dan ketika ia sudah dekat, pada tempat menurun dari Bukit Zaitun, sekalian murid-muridnya yang banyak itu, mulai bersukacita dan memuji Allah dengan suara yang keras karena segala perbuatan kuasa yang telah mereka saksikan. Katanya, "Diberkatilah Raja yang datang dengan nama Tuhan, sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Maka beberapa orang Farisi dari antara orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, tegurlah murid-muridmu." Dan ia menjawab serta berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, jika orang-orang ini diam, maka batu-batu pun akan berteriak." Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Ayat 41, dan ketika ia mendekat, ia memandang kota itu dan menangisinya. Katanya, "Jika setidak-tidaknya engkau sudah mengetahui pada hari ini, harimu, hal-hal bagi sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi dari matamu. Karena hari itu akan datang atasmu, ketika musuh-musuhmu akan berkubus sekelilingmu, mengepung dan menghimpitmu di setiap sudut. Dan akan mengempaskanmu bahkan rata tanah dengan anak-anakmu yang ada dalammu, dan tidak ditinggalkannya tersusun satu batu di atas yang lainnya, sebab engkau tidak mengetahui saatnya engkau dilawat." Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 45, lalu ia masuk ke dalam bait Allah, dan mulai mengusir keluar penjual dan pembeli yang ada di dalamnya. Sambil berkata kepada mereka, "Adalah tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi engkau menjadikannya gua penyamun." Dan ia mengajar tiap-tiap hari di dalam bait Allah, tetapi imam-imam kepala dan ahli Taurat dan pemimpin kaum itu berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak dapat menemukan apa yang bisa dilakukan, karena seluruh kaum itu sangat tertarik mendengarkan dia.